Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudari yang merayakannya. Sin Chun Kyong Hee Fachoy. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagi saudara yang ingin mendengar khotbah saya tentang pandangan Kristen tentang perayaan Imlek, saudara bisa search di YouTube GBI Battle hari ini yang tadi ditayangkan mulai jam 6 pagi. Saudara sekalian, sepanjang tahun ini tema kita adalah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Living impactful through good habit. Nah, dan hari ini saya menyampaikan firman dengan judul disiplin membentuk pribadi sukses dan berdampak. Saya ajak kita melihat 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 yang berbunyi demikian. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta harus berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku tidak sembarang meninju, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Alkitab mencatat bahwa Paulus mengibaratkan kehidupan Kristen bagaikan sebuah perlombaan rohani. Satu pertandingan maraton. Di mana kita harus berlomba untuk mencapai kemenangan. Dan untuk menang kita tidak bisa toleh kiri kanan. Tidak bisa sembarangan. Tetapi berfokus pada tujuan yang ada di depan kita. Hidup ini kalau mau sungguh-sungguh maksimal harus punya tujuan. Tujuan kita ada dua. Pertama, meraih sukses sejati di atas muka bumi ini. Jadi orang yang berhasil. Dan untuk itu perlu kerja keras dan kerja cerdas. Tetapi yang kedua adalah meraih mahkota yang abadi. Pahala kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan ini diperoleh melalui iman sejati kepada Yesus yang nampak di dalam buah roh. Yaitu perbuatan-perbuatan benar yang lahir daripada karakter ilahi. Makanya kita harus mengarahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kenikmatan dunia. Kuncinya adalah disiplin, menguasai diri. Makanya Paulus berkata, aku menguasai diri dalam segala hal. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Sebab seorang atlet tidak akan pernah menang kalau dia tidak punya disiplin, tidak punya penguasaan diri. Begitu juga seorang atlet rohani. Nah, karena disiplin ini sangat penting, saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan pada aturan atau tata tertib. Orang yang disiplin punya komitmen menjalankan aturan, nilai-nilai, atau prinsip yang ada. Dia mengendalikan diri dan konsisten dalam bertindak sesuai standar yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan. Dan kalau kita punya disiplin, itu yang akan membuat goals kita tercapai. Saya ambil contoh soal disiplin. Seorang murid sekolah yang tahu jam masuk sekolah adalah jam 7, maka dia harus disiplin bangun lebih pagi. Mempersiapkan diri supaya sebelum jam 7 dia sudah ada di sekolah dan tidak terlambat. Seorang atlet yang ingin menjaga performanya supaya dia menjadi juara, dia akan menetapkan standar. Misalnya harus berlatih lari 10 km per hari. Dia harus mendisiplin agar goals yang dia rindukan itu benar-benar bisa tercapai. Saya mau katakan hal ini. Disiplin itu pahit,
tapi tidak disiplin akan lebih pahit, saudara. Sebab tanpa disiplin kesuksesan hanyalah mimpi kosong. Kalau saudara mau berhasil, berdisiplinlah sekarang, atau engkau akan menyesal nanti. Disiplin membuat hari ini lebih sulit, tapi hari depan lebih mudah. Alasan, excuse, membuat hari ini lebih mudah, terus saja beralasan. Hidupmu akan lebih gampang, tapi hari depanmu akan lebih sulit. Saudara-saudara, jadi itu adalah pilihan kita. Mau berat, disiplin sekarang, tapi hasilnya enjoy. Atau saudara hidup hura-hura, foya-foya, tidak mau disiplin, masa tua akan merana dan menderita. Lebih baik berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kuncinya adalah disiplin. Dan saya mau bilang disiplin adalah proses yang harus dikerjakan setiap hari. Bukan mujizat instan yang kita alami. Sayangnya banyak orang Kristen berpikir kalau saya mau sukses, datang aja sama pendeta. Apalagi yang punya karunia profetik dan bisa bernubuat. Tumpang tangan, tumpang kaki, perjalanan akan lancar. Mimpi, saudara-saudara. Harus ada bagian yang kita lakukan. Ada pepatah Latin berkata, ora et labora, berdoa dan bekerja. Ada bagian kita untuk bekerja sesuai dengan kekuatan Tuhan untuk meraih keberhasilan. Agustinus pernah berkata, berdoalah seperti segala-galanya bergantung kepada Allah. Tapi bekerjalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Anda. Kita harus berdoa minta anugerah Tuhan. Tapi bukankah Tuhan memberikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan, keberhasilan, berkat di dalam hidup ini. Melalui apa? Melalui usaha, melalui pekerjaan. Di dalam kasih karunia Kristus. Saya ambil contoh beberapa tokoh Alkitab yang disiplin dan hidupnya berdampak. Yang pertama adalah Daniel. Dia adalah orang yang tidak mau menajiskan diri dengan makanan dan minuman raja. Disiplin benar walaupun kelihatannya makanannya lezat, bikin ngiler. Dia bilang enggak, saya punya prinsip ini tidak boleh dimakan. Bahkan kalau kita baca dalam Daniel 6 ayat 11, di sana dicatat bagaimana Daniel diancam untuk masuk ke dalam gua singa kalau tidak mau menyembah Raja Darius. Dan aturan sudah dibuat. Tapi begini, firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ini good habits yang dimiliki oleh Daniel. Doa pagi, siang, petang walaupun diancam. Masuk ke dalam bukan hanya penjara tapi gua singa. Dia tetap melakukan disiplin rohani itu. Sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi kepala di antara semuanya. Ayub adalah orang yang punya disiplin moral begitu ketat. Dan ini dahsyat saudara. Dia pernah bilang begini. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara. Ayub 31 ayat 1. Kelemahan pria itu kan di matanya saudara. Suka lihat cewek cakep. Kalau cewek cakep matanya goyang. Kalau nggak dijaga hatinya bisa goyang. Tapi Ayub itu luar biasa. Dia bilang, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara. Jadi dia udah tekad nih. Kalau ada anak dara lewat, cek, udah jangan dilihat lagi. Saya rasa ini adalah tantangan yang biasanya dialami oleh para pria. Para pria, kata orang Sunda, resep nu herang-herang, begitu saudara. Senang sama yang cantik dan sebagainya. Ini luar biasa nih Ayub. Aku sudah tetapkan satu syarat. Pokoknya aku gak mau tergoda oleh anak dara yang cantik. Boleh gak saya minta para pria membaca ayat ini sama-sama. Wanita ibu-ibu gak usah baca, saudara sekalian. 1, 2, 3. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku.
masakan aku memperhatikan anak darah. Kok bacanya lemes ya? Kok bacanya pelan ya? Bisa gak baca lebih keras? Sebagai tanda kemantapan. 2, 3. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Ini disiplin saudara-saudara. Mematikan keinginan daging, hawa nafsu, supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Makanya Ayub itu digoda sama iblis. Dia gak jatuh saudara. Dia diangkat, diberkati Tuhan 2 kali lipat. Disiplin itu kuncinya. Yesus sendiri, dia biasa berdoa setiap pagi di taman yang ada. Dan seringkali dia berdoa semalam suntuk. Dan dia adalah pribadi yang mentaati kehendak Bapa. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau kita masih, pokoknya saya mau begini. Walaupun kita tahu itu bertentangan dengan firman. Maka kita belum lulus saudara. Kita harus bilang, kalau boleh cawan ini lalu, ini berat banget Bapak. Tapi kalau kamu maunya gini, biar aku yang kalah, engkau yang menang. Itulah orang yang berdisiplin. Apa manfaat disiplin? Yang pertama, disiplin akan meningkatkan produktivitas. Kita bisa menyelesaikan tugas dengan efisien, bahkan tepat waktu. Seorang pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan, malas, tidak disiplin, hasil kerjanya juga akan sedikit saudara-saudara. Tapi kalau dia disiplin, rajin, hasil kerjanya akan tambah banyak, tambah baik. Yang kedua, disiplin akan membentuk karakter kita. Gimana kalau punya karyawan yang gak disiplin? Datang suka terlambat, tidak bekerja dengan rajin, punya masalah kesehatan. Ada yang punya masalah kudis, kurang disiplin, kurap, kurang rapi, TBC, tidak bisa komputer. Dan kalau kerja terus main HP, saudara, tidak mengerjakan bagiannya. Maka akibatnya dia tidak akan dianggap sebagai karyawan yang bertanggung jawab, yang bisa diandalkan. Sebaliknya kalau kita disiplin, tanggung jawab, bisa diandalkan. Bahkan dia akan menang atas godaan. Kalau dia bagian keuangan yang begitu dapat uang langsung dimasukkan pada posnya, disetorkan ke bank, dia tidak akan tergoda untuk korupsi atau pakai uang untuk keperluan pribadi. Betapa disiplin adalah menetapkan sasaran, syarat, prinsip, nilai-nilai di dalam hidup kita dan berusaha memenuhinya. Musuh kita dalam disiplin bukan orang lain, diri kita sendiri. Kita kadang-kadang lebih gampang diatur orang lain yang menetapkan disiplin bagi kita, daripada kita sendiri menetapkan syarat untuk itu. Saudara, kita punya sekolah tinggi teologi. Dan ada program sekolah teologi extension. Jadi bahannya dikirim, kuliahnya ada lewat video klip dan sebagainya. Dan banyak orang pikir, wah saya ini aja pasti lebih cepat selesainya. Buktinya enggak saudara sekalian. Kenapa? Banyak orang, ini kan bisa kapan aja, mau kapan saya luang waktu dan sebagainya. Jarang ada yang lulus. Nah, saya belajar satu hal, kita itu harus menerima disiplin dari luar, karena seringkali kita sulit mendisiplin diri kita sendiri. Sebaliknya orang yang punya disiplin yang kuat, dia menetapkan target dan mencapainya, itulah orang yang akan berhasil. Karena kebanyakan orang-orang yang sukses di berbagai bidang adalah orang yang punya disiplin. Disiplin membawa kita pada keberhasilan. Di bidang akademik, coba lihat mahasiswa. Kalau dikasih tugas sama dosennya, jangka waktunya 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, selesainya kapan? Hari-hari terakhir. Jadi sebetulnya sama, mau 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, sama. Karena di Indonesia sistemnya SKS, sistem kebut semalam. There is a power of kepepet. Kalau belum sampai kepepet, rasanya belum mau ngerjain nih saudara. Tapi orang yang punya disiplin mengerjakan step by step, dia akan jauh lebih berhasil. Karena gak buru-buru. Hasilnya juga bukan asal jadi, tapi maksimal. Dalam pekerjaan juga sama, dalam pelayanan juga sedemikian. Ada orang mau melayani tapi mau-maunya dia.
Mau datang terlambat, mau datang lebih awal, maunya dia. Saya kan volunteer, sukarelawan. Artinya kalau saya suka, saya rela. Kalau saya tidak suka, saya tidak rela. Loh, dia memberikan definisi keliru lagi soal sukarelawan. Tapi orang kalau melayani disiplin, sungguh-sungguh taat, melakukan apa yang merupakan bagiannya, excellent, top. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Apa bedanya orang yang berhasil dan tidak berhasil? Orang sukses melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Kalau orang malas, disuruh kalau bisa menghindar. Nggak disuruh, nggak jalan, saudara. Saudara punya pembantu, punya pegawai, model begitu. Jalan kalau disuruh, tapi kalau nggak disuruh mah, aduh, nggak jalan. Mau nggak naikin gajinya 10 kali lipat? Enggak lah, saudara. Saya percaya orang yang sukses adalah orang yang membayar harga, dan harga itu adalah disiplin, tanggung jawab. Saya kasih beberapa contoh ya dalam dunia umum. Yang pertama, Michael Jordan. Dia seorang pebasket dari Amerika Serikat berkulit hitam, ternama sekali di NBA karena punya disiplin yang luar biasa dalam latihan. Selalu datang latihan lebih awal dari siapapun juga dan berlatih lebih lama, pulang lebih akhir dibandingkan rekan-rekannya. Bahkan setelah dia sukses menjadi salah satu pemain dengan bayaran untuk basket tertinggi di dunia pada masa hidupnya. Fokusnya pada peningkatan diri setiap hari. Padahal dulu waktu sekolah dia belajar basket dan waktu pertandingan antara SMA dia dicoret, dia tidak diajak karena dianggap kurang bagus dibandingkan beberapa teman yang lain. Aduh, dia kecewa tentunya. Tapi itu jadi bahan bakar untuk dia berlatih lebih giat. Sampai akhirnya dia menjadi bintang NBA yang legendaris. Contoh yang lain, Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola asal Portugal. Dia adalah orang yang menjaga performanya walaupun sudah sukses. Dia adalah orang pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Asal dari Portugal, sekarang main di Arab Saudi. Dan walaupun dia sudah sukses, dia tetap mengontrol pola makan dan kehidupan yang sehat. Dia menjauhkan diri dari alkohol. Bahkan minum soft drink aja kagak, saudara. Orang lain minum Coca-Cola, dia enggak. Dia minum air putih biasa. Padahal udah sukses. Kalau dia menang dan seringkali dia memenangkan timnya, dia yang mencetak bola. Selebrasi, pesta dilakukan, dia enggak selalu hadir. Dan kalau dia datang pun sebentar, nggak minum alkohol, apalagi sampai mabuk. Karena dia ingin menjaga performanya. Dia bilang, orang sudah bayar saya mahal. Saya harus menjaga konsistensi, kebolehan saya, kepiawaian saya di dalam main bola. Dia punya mentalitas tidak pernah puas dan selalu ingin yang lebih baik. Bukannya kita tidak bersyukur dengan berkat Tuhan yang kita sudah nikmati sekarang. Tapi percayalah Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar dari yang saudara sudah alami sekarang. Ketika engkau berdisiplin melakukan apa yang seharusnya engkau kerjakan. Cristiano Ronaldo pernah berkata, talent without working hard is nothing. Bakat tanpa kerja keras bukan apa-apa. Saudara-saudara, walaupun saya bukan penggemar bola, setidaknya saya pernah lah ke stadionnya Manchester United dan juga Real Madrid, saudara, ya, di Inggris dan di Spanyol, Spain. Dan luar biasa kegilaan mereka akan bola, dan mereka selalu lihat orang yang bertahan dalam kurun waktu panjang. Bukan hanya skillnya hebat, tapi disiplinnya juga sangat kuat dan ketat. Dalam bidang dunia usaha, saya ambil contoh Elon Musk. Dia pengusaha Amerika Serikat yang mendisiplin diri untuk bekerja ekstrim 80 sampai 100 jam per minggu. Bisa kerja 12 sampai 16 jam per hari. Orang lain paling 8 jam, saudara sekalian. Kadang dia tidur di pabriknya untuk memastikan proyeknya berjalan sesuai dengan visi. Dan dia fokus pada misi jangka panjang. Ini proyek gila, eksplorasi luar angkasa dengan perusahaannya SpaceX. Karena dia pikir dunia ini akan tambah tua, tambah penuh orangnya, maka dia mencoba menerbangkan orang ke Mars. Ini tidak pernah dilakukan sebelumnya dan orang masih ragu apakah mungkin bisa ada kehidupan
yang atmosfernya, cuacanya seperti di bumi. Dan dia melakukan percobaan-percobaan gila tersebut. Dia mengembangkan energi terbarukan secara inovatif. Selain membuat mobil listrik Tesla, salah satu mobil awal yang dijual dalam mass production untuk digunakan di seluruh dunia. Saya melihat kerja keras, disiplin adalah kunci untuk kita mengalami mujizat. Disiplin itu proses, saudara, bukan mujizat instan. Tuhan bisa bikin mujizat, tapi Tuhan lebih suka anak-anaknya bertekun. Siapa yang tekun dia tahan uji, dan siapa yang tahan uji dia akan mendapatkan mahkota kemenangan. Makanya dalam hidup ini kita harus belajar lebih sungguh untuk mendisiplin diri dalam bidang apa saja. Yang pertama, kita harus belajar mendisiplin fisik kita. Artinya olahraga, punya pola makan yang baik, istirahat yang cukup. Saudara-saudara, mumpung tahun baru, ya, bulan Januari 2025 ini kan luar biasa. 1 bulan Januari, tahun barunya 2 kali. Tanggal 1 Januari tahun baru Masehi internasional. Yang kedua tahun baru Imlek tanggal 29 Januari. Nah, mumpung masih tahun baru, ayo punya semangat mendisiplin fisik kita. Puji Tuhannya di Indonesia ya, kalau ada perayaan tahun baru, termasuk Imlek, hari-hari besar, libur. Indonesia salah satu negara yang saya rasa banyak sekali hari liburnya. Bahkan saudara perlu tahu tahun 2025 ini ada 9 hari panjang, libur panjang. Karena hari kejepit nasional semua dijadikan cuti bersama. Alasannya untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. Jadi saudara perlu tahu tuh 9 tanggal itu tanggal-tanggal berapa saja. Itu di Indonesia, saudara. Apalagi kalau di Bali. Kalau nasional sudah banyak libur, Bali lebih banyak. Karena ada Kuningan, Galungan. Libur lagi tuh. Sesuai dengan namanya, Bali banyak libur. Jadi kalau saudara mau libur, pergi ke Bali. Karena Bali banyak libur. Nah, mumpung kita masih tahun baru, ayo olahraga. Ini harus kita kuatkan diri kita, jangan males. Ada yang bilang saya mah udah tua ngapain olahraga. Bapak ibu, justru kalau udah tua ini otot-otot gampang kendor. Harus latihan beban, ambil barbel tuh yang 3 kilo, 5 kilo. Lalu angkat, gak usah pergi ke gym juga gak apa-apa. Tapi saudara latihan. Atau kalau di rumah, atau kalau bisa di lingkungan saudara, saudara jalan kaki. Nggak usah lari lah, jalan kaki. Aduh hujan, sekarang sering hujan. Kan alasan banyak saudara sekalian. Ya beli itu tuh alatnya, treadmill, jalan di tempat. Atau kalau enggak mah gini aja olahraga, jalan di tempat. Bapak ibu suka duduk kan? Duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri. 30 kali. Anak bilang, nanaunan pak, olahraga. Gak bisa keluar gak apa-apa di dalam. Pola makan yang baik. Kalau sudah ada umur terutama, dan sebetulnya lebih awal lebih baik. Gorengan boleh tapi jangan terlalu banyak. Soft drink setahun sekali lah waktu Imlek, boleh saudara sekalian. Yang lainnya air putih saja. Istirahat cukup, jangan suka begadang. Ada yang ngomong gini, percuma mau olahraga nggak olahraga, mau ngerokok nggak ngerokok. Tuhan kan tahu saya matinya umur berapa. Kan nggak akan memperpanjang umur hidup saya, kan semuanya diatur sama Tuhan. Saya mau bilang, bukan cuma panjangnya usia, tapi kualitas hidup itu kita perlu pikirkan. Saudara mati usia 80, tapi 15 tahun ada di ranjang, nggak bisa apa-apa. Bukankah itu kualitas hidup yang tidak baik? Dan kita minta anugerah Tuhan supaya kita tetap sehat sampai hari Tuhan memanggil kita. Tapi ada bagian yang kita harus lakukan. Disiplin olahraga, pola makan baik, istirahat yang cukup. Setuju saudara? Yang kedua disiplin waktu. Bangun lebih pagi. Ibu-ibu jangan bangun siang-siang. Mari kita membangunkan fajar kata Daud. Ya. Kita kadang-kadang bukan membangunkan fajar. Fajar udah sampai ke atas,
Matahari udah begitu tinggi kita baru bangun. Bangun lebih pagi. Atur jadwal dengan baik. Saudara tahu orang yang bangun pagi dapat berkat. Karena orang Israel ketika jalan di padang gurun, dia terima roti dari sorga. Namanya mana. Mana datangnya pagi siang malam? Subuh, saudara sekalian. Jadi orang kalau telat itu mananya mencair hilang. Berkat datang pada waktu kita rajin bangun pagi. Tidak menunda pekerjaan. Jangan tunda sampai besok apa yang kau bisa kerjakan hari ini. Karena jalan yang bernama besok akan membawa kita ke sebuah kota yang bernama tidak pernah. Disiplin waktu untuk belajar. Baca banyak buku yang bagus. Ikuti seminar-seminar yang hebat. Supaya kita mengalami improvement. Perkembangan di dalam pola pikir dalam jiwa kita. Bekerja dengan rajin. Kalau ada anak muda yang hadir dalam ibadah ini, jangan saudara hanya mencari kesenangan sementara yang sesaat, enak-enak, foya-foya, tapi fokuskan hidupmu pada pertumbuhan iman dan karakter dan penguasaan dalam berbagai bidang. Ada anak muda bilang, Pak Pendeta, sekarang mah cari pacar teh susah, banyak yang mata duitan. Waktu saya mau ngajak pacaran, dia bilang, baca dulu tulisan yang ada di jalan tol. Pastikan saldo Anda cukup. Kalau tidak cukup, jangan ajak saya pacaran. Waduh, luar biasa. Nah, kita jangan berkecil hati, saudara. Walaupun mungkin penampilan saudara tidak terlalu mentereng. Bila wajah Anda tidak tampan, berusahalah hidup mapan, maka tampangmu akan termaafkan. Artinya kita mengembangkan kapasitas di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, disiplin keuangan. Kelola pengeluaran dengan bijaksana. Tidak boros tapi menabung investasi untuk kebutuhan jangka panjang, untuk kebutuhan yang mendesak, mendadak. Dan jangan lupa memberi dengan sukacita. Karena orang yang menabur akan menuai. Jangan jadi orang Kristen sumur yang terima air lalu mampet di dalam sumur itu. Jadilah Kristen sungai, menerima aliran air, mengalirkan kepada tempat yang lain. Tuhan sangat senang dengan orang yang jadi saluran berkat. Maka suplai sorgawi akan terus dialirkan dalam kehidupan kita. Kelola uang dengan bijaksana. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Dan kalau saudara ada utang, bereskan utang dengan segera. Jangan haleluya haleluya utang kagak mau dibayar, saudara sekalian. Dikejar sama orang, ngilang. Ditelepon, nggak diangkat. Didatangi di rumahnya, pindah. Sampai orang bingung, ini kemana siluman satu ini? Kok saya nggak pernah jumpai? Tiba-tiba satu hari ketemu berpapasan di mall. Kaget, masih hidup lo? Gua kira udah mati lo. Masih dong. Mana utang kamu? Bayar. Saya sekarang anak Tuhan. Alkitab berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejauh timur dari barat, dia telah menghapus segala hutang dosaku. Jadi utang apa lagi tuh? Nah, ini orang Kristen yang bikin malu, saudara-saudara. Yang tidak hidup taat sesuai dengan kebenaran firman. Disiplin di dalam pengeluaran yang ada. Percaya Tuhan memberkati kita. Kebutuhan hidup itu sebetulnya simple, murah. Gaya hidup itu yang mahal. Saudara, mau minum kopi di warung, kopi hitam, datang 5.000. Ke kafe, apalagi ke hotel, black coffee, datang 50.000. Yang datang apa? Kopi hitam itu, saudara-saudara. Yang 5.000 bisa jadi 50.000. Kebutuhan hidup simple, gaya hidup yang mahal. Makanya kita harus disiplin soal keuangan. Berpadan dengan apa yang ada. Yang keempat, disiplin relasi sosial. Hormati orang lain, jaga etika, perkataan, perbuatan, bangun hubungan yang sehat satu dengan yang lain. Hidup ini harus jadi berkat. Ketika kita punya etika, sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, tidak bicara kurang ajar, termasuk kepada keluarga. Aneh ya, kita itu bisa sangat sopan kalau bicara sama orang, tapi nggak bisa sopan kalau bicara sama keluarga. Sama adik kakak, ngomongnya kasar.
sama mama yang melahirkan. Kadang-kadang kasar, saudara. Nada selalu tinggi. Aduh, nanya terus. Bikin pusing aja. Kenapa kita bisa baik sama orang lain? Karena kita takut tali persahabatan kita putus. Tapi kita selalu pikir, papa mama saya, adik kakak saya akan selalu saya terima. Walaupun saya ngomong apapun yang menyakitkan hati mereka. Dan bukankah itu adalah sesuatu yang tidak tepat, saudara? Kita ingin menjaga tali persahabatan dengan orang lain dengan sopan santun. Kenapa kita menyakiti orang-orang yang ada dalam keluarga kita sendiri? Milikilah moto 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jalin relasi yang luas dengan banyak orang. Dan yang kelima, disiplin rohani. Berdoa, baca Alkitab tiap hari, beribadah, ikut melayani Tuhan. Disiplinkan pikiran kita supaya tidak diisi dengan pikiran yang kotor, yang melantur, yang negatif. Disiplinkan tindakan kita sebagai seorang anak terang, anak Tuhan. Punya kecerdasan emosi, nggak ngamuk aja, bawaannya jengkel. Kalau ada masalah, marah. Sebetulnya kita harus punya variasi di dalam emosi kita. Ada masalah, jurus satu-satunya jangan cuma marah. Mikir, berkata haleluya, Tuhan pasti buka mujizat. Kan bisa kita bereaksi seperti itu. Disiplin taat akan firman, sehingga karakter kita makin serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita berada dalam gerakan gedor, gerakan doa dan firman. Tiap hari begitu bangun, berdoa sama Tuhan, baca Alkitab. Cuma 1 pasal, hari ini Markus 5. Cuma 1 pasal. Lalu jawab 3K. Kebenaran apa yang saya temukan, koreksi apa yang harus saya kerjakan, dan komitmen apa yang saya akan lakukan. Kebenaran, koreksi, komitmen. Lalu berdoa. Dengan ilustrasi jari tangan, jempol, doakan orang yang dekat dengan hati kita. Doakan keluarga. Telunjuk, siapa yang memberi petunjuk? Hamba-hamba Tuhan. Doakan hamba Tuhan, doakan pekerjaan Tuhan. Jari tengah yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi di negara kita? Presiden, wakil, para menteri, gubernur, TNI, Polri, dan sebagainya. Jari berikutnya adalah jari manis, tapi ini juga jari lemah. Kita doakan orang yang lemah iman, lemah fisiknya, yang sakit. Lalu kelingking, yang paling kecil. Baru doa untuk kebutuhan pribadi. Kalau setiap hari saudara melakukan disiplin ini, kerohanianmu akan tumbuh. Orang yang merenungkan firman siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayo miliki disiplin. Dan kalau ada di antara saudara yang sudah mendengar firman, tapi belum dibaptis secara selam, seperti yang juga terjadi dalam Yesus. Yesus itu gak pernah berdosa, gak usah dibaptis. Tapi dia bilang sama Yohanes Pembaptis, yang sampai segen, masa Tuhan Yesus minta saya yang baptis? Biarlah semuanya dilakukan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus saja mau dibaptis, yang gak punya dosa, apalagi kita yang berdosa. Jangan tunda-tunda waktu. Saudara, kita memiliki cara, saudara mengikuti 4 kali pertemuan, saya murid Kristus dan dibaptis. Tapi mulai minggu ini kita juga akan lakukan baptisan segera. Jadi kalau saudara dengar firman, dan saudara mantap percaya Yesus, meninggalkan dosa, mau dibaptis, akan ada hamba-hamba Tuhan di gereja ini yang menyiapkan diri untuk melayani saudara. Saudara akan didoakan, saudara akan diberikan penjelasan singkat ringkas dari Alkitab. Dan kalau saudara benar-benar mau bertobat, meninggalkan dosa, yakin keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena percaya kepada Yesus, langsung dibaptis. Jadi hari ini, tadi pagi, sudah ada bimbingan atau sedang berlangsung saat ini, sudah ada bimbingan dan sedang dilakukan baptisan kepada 11 orang. Kalau ada di antara saudara mungkin dari luar kota dan sebagainya, iya ya saya harus bertobat percaya Yesus, saya mau minta dibaptis. Jadi ada cara kedua sekarang yang kita lakukan. Dibaptis dulu baru diajar. Saudara berkata saya siap Tuhan. Jadi saudara hubungi para
koordinator ibadah, para hamba Tuhan nanti akan langsung dibimbing dan akan dibaptis di lantai atas. Jangan khawatir dengan baju dalam, basah dan sebagainya. Kami siapkan semuanya sehingga saudara bisa dibaptis. Jadi kalau ada di antara saudara yang mau bertobat, terima Yesus, dibaptis dan maju di dalam pertumbuhan rohani, taati sekarang. Ini kesempatan yang baik. Karena waktu adalah punya Tuhan, bukan punya kita. Disiplin di dalam segala hal. Disiplin rohani akan membuat kita makin serupa seperti Yesus. Saudara, mari kita hidup dalam disiplin ilahi supaya keberhasilan di bumi dan juga pahala di sorga Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati.